Seperti yang kalian lihat di depan gua ada dua buah TWS dari Armageddon, yaitu Armageddon Hornet 1 dan Armageddon Hornet 3. Di video kali ini gua akan mereview dua TWS ini pastinya. Ini barangnya udah ada di kanan gua, kalau yang sebelah kiri sebenarnya boxnya doang. Jadi mendingan kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya sebenarnya antara Hornet 1 dan Hornet 3 ini sama aja, ada box, buku-buku sakti, kabel USB Type-C, dan satu buah TWS-nya. Cuman bedanya si Hornet 3 ini kita bakalan dapat spare ear tips. Hornet 1 dan Hornet 3 ini memiliki desain yang sangat amat berbeda, di mana Hornet 1 ini spesiesnya earbud mirip sama AirPods yang bukan Pro, sedangkan si Hornet 3 ini spesiesnya IM atau in-ear monitor dengan nozzle yang dilindungi oleh ear tips. Bentukan si Hornet 1 ini tangkainya agak mengotak dengan logo Armageddon di sampingnya, yang dimana DRS itu juga berfungsi sebagai touch control untuk melakukan berbagai macam fungsi seperti play pause, angkat tutup telepon, voice command trigger, next song, preview song, adjuster volume, manual turn off atau manual turn on, dan masuk ke game mode yang akan gua bahas nanti. Sedangkan di Hornet 3 memiliki desain yang agresif banget dengan housing bagian dalam yang transparan biar bisa pamer dual drivernya. Terus di bagian luarnya ada logo Armageddon yang nyala-nyala sekaligus ada fungsi touch control yang sama lengkapnya dengan Hornet 1. Sekarang beralih ke charging case-nya. Bisa kalian lihat sendiri bahwa bentukan charging case-nya ini emang beda banget, dimana si Hornet 1 bentukannya dia yang modelan berdiri kayak AirPods non Pro, sedangkan si Hornet 3-nya ini bentukan yang rebahan atau horizontal. Jujur aja gue kurang suka sama case-nya Hornet 1 karena memiliki gloss finish, dimana itu gampang banget ninggalin micro scratch yang gue yakin lama-lama bakalan gak full gloss lagi. Apalagi material plastiknya ini kerasa plastiki banget. Untuk bikin gloss finish pada permukaan plastik yang agak tahan baret emang bakalan nyentuh cost yang lebih besar, tapi sebenarnya bisa aja diakalin untuk tidak menggunakan gloss finish. Beda cerita untuk si Hornet 3 di mana menggunakan case dengan material yang sebenarnya sama-sama plastik tapi dilapisi semacam rubber finish dengan perpaduan warna matte black yang keren banget. Dipegangnya lembut, dilihatnya premium, dan sejauh pengamatan gua tidak lebih rawan baret daripada case-nya Hornet 1. Untuk port charging di keduanya menggunakan USB Type-C. Ini sangat amat gua apresiat, untuk TWS Murmur udah pakai USB Type-C sih mantep banget. Kemudian untuk fittingnya di telinga gua Hornet 3 ini lebih pas dan nyaman meskipun bentuknya gede dan cukup nonjol ya. Tapi ternyata posisi nozzle-nya ini pas, bikin nempel banget sama telinga gua tanpa takut jatuh ketika banyak gerak. Sedangkan di Hornet 1 ini ya karena dia bukan in-ear jadi gripnya kurang. Kalau gerak ekstrim bisa jatuh sama kayak AirPods sih. Resiko TWS bukan in-ear yang dipakai di telinga gua ya gini. Ditambah lagi isolasinya ini beda banget, dimana si Hornet 3 ini benar-benar sealing telinga dengan baik karena secara teori pun penggunaan nozzle dengan ear tips bakalan lebih nyumbat lubang telinga kita. Sekarang ke suaranya dulu, keduanya memiliki karakter suara yang mirip-mirip, bassnya gede, boomy, agak nyebrang ke midrange yang kerasa sedikit mundur ala-ala V-shape. Untuk treble-nya juga kerasa kurang clear menurut gua, sedangkan stagingnya udah cukup luas lah untuk ukuran TWS earbud dan IM. Mungkin satu hal yang paling kenotis sama gua di sini dimana separasinya ini cukup numpuk, jadi berasa rebutan posisi. Emang sih ini bukan TWS buat monitoring, jadi emang mungkin hal-hal ini bakal dirasakan kalau kalian analytical listening aja. Sedangkan untuk penggunaan standar-standar aja ya cukup bagus kok overall suaranya. Oh ya, kalau ditanya suaranya bagus mana bang secara overall, jujur kalau gue pribadi lebih megang Hornet 3 sih. Simpelnya gini deh, Hornet 3 itu punya suara yang lebih detail daripada Hornet 1. Oke, sekarang beralih ke latency. Jadi si Hornet 1 dan Hornet 3 ini punya fitur game mode atau low latency mode, dimana dia bakalan ngurangin latency secara drastis dari kondisi standarnya yang menggunakan koneksi Bluetooth versi 5. Secara teori, latency yang dihasilkan oleh kedua TWS-nya Armageddon ini defaultnya atau kita menggunakan konektivitas Bluetooth terus nggak diapa-apain, itu ada di sekitaran 200 millisecond. Sedangkan ketika kita aktifkan mode game ya atau kita aktifkan fitur low latency-nya, itu latensinya bakalan berkurang drastis menjadi sekitaran 50 millisecond. Kalau kita bandingin dengan wired audio portable, itu latensinya biasanya di sekitar 5-10 millisecond. Sedangkan untuk di wireless audio portable lainnya, itu kebanyakan di sekitaran 100-300 millisecond. Meskipun ada juga yang nyentuh di angka 34 millisecond. By the way, sampel data yang gue dapet ini dari headphone Nesti ya. Jadi fitur low latency-nya Hornet 1 dan Hornet 3 ini udah termasuk bagus banget. Rasanya emang beda banget di mode normal versus mode game-nya. Sebenarnya latency ini masih berasa, contohnya pas gua tes main real drum, tapi ketika gaming, mesti agak analytical listening sih, atau buat yang telinganya sensitif banget.
By the way, cukup deh bahas latensinya. Hal menarik lainnya, si Hornet 1 dan Hornet 3 ini dia punya fitur auto on off dan auto pairing yang sangat amat mempermudah hidup yang sulit ini. Ditambah lagi konsumsi baterainya juga bagus karena si Hornet 1 bisa dapat di angka 5 jam untuk earbudnya dan 10 jam untuk charging case-nya. Sedangkan di Hornet 3 bisa dapat di 8 jam untuk IM-nya dan 24 jam untuk charging case-nya. Tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si Armageddon Hornet 3 yang nempel di telinga gua. Jadi jarak pengucapannya ini kayak orang lagi teleponan aja segini ya, si TWS-nya nggak gua deketin ke mulut. Dan hasil kualitas suaranya kayak gini, menurut gua udah sangat amat cukup banget buat nelpon kayak gitu-gitu, video call. Atau mungkin buat open mic juga oke kali ya. Nah sekarang giliran mikrofonnya si Armageddon Hornet 1 ya, suaranya kayak gini bisa kalian nilai sendiri dan kalian bisa bedain sendiri dengan mikrofonnya Hornet 3 tadi. Secara overall sih menurut gue pribadi kayaknya lebih bagus mikrofonnya si Hornet 3 ya, lebih clear, lebih jelas, pronounce-nya juga nggak sebergelombang ini. Soalnya di Hornet 1 ini gue ngerasa pronounce-nya agak-agak bergelombang. Tapi ya cukup lah untuk teleponan atau video call udah sangat-sangat cukup banget sih. Untuk detail spek lainnya silahkan cek di websitenya aja yang nanti linknya gue simpen di deskripsi di bawah. Kasihan programmernya udah bikin web susah payah loh. Desain grafisnya juga udah bikin poster yang bagus-bagus loh. Masa kalian mau dengerin gue ngomong di sini juga? Lagian menurut gue nggak semua spesifikasi itu bakalan dimengerti oleh orang-orang ya. Kayak driver sensitivity, impedance kayak gitu-gitu ya. Makanya silahkan cek websitenya aja untuk spek detailnya. Nah untuk harganya sendiri ini menarik banget. Dimana si Hornet satunya ini yang mana yang ini ya? Itu harganya cuma Rp249.000, sedangkan si Hornet 3-nya ini cuma di Rp349.000. Bedanya cuma 100.000 pas ya. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya di harga yang menarik, emang kedua TWS dari Armageddon ini layak untuk dipertimbangkan, apalagi kebutuhan gaming serta mobilitas tinggi zaman sekarang itu meningkat pesat cuy. Kalian bisa nikmatin pengalaman enaknya menggunakan TWS sebagai daily driver, entah untuk sekedar dengerin musik hingga main game yang juga udah didukung dengan fitur low latency-nya tadi. Jadi segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.